Selamat datang di ruang renungan ini, tempat kita belajar menata jiwa dan pikiran. Hidup seringkali menyodorkan ketidakpastian, kecemasan, bahkan ketakutan akan apa yang belum terjadi. Namun, filsafat Stoik mengajarkan kita sebuah sikap. Bertindaklah seolah segalanya akan baik-baik saja, bukan karena kita menipu diri, melainkan karena kita memahami satu hal, bahwa apapun yang terjadi di luar kendali kita bukanlah musuh, melainkan bagian dari jalan yang harus dilalui. Keyakinan ini bukanlah optimisme kosong, melainkan keteguhan hati. Dengan melangkah tanpa gentar, kita membuktikan bahwa ketenangan bisa tetap ada, bahkan di tengah badai. Seorang Stoik tidak menunggu dunia menjadi ramah untuk berani bergerak. Ia bergerak karena tahu bahwa keberanian dan ketenangan adalah kendali yang sejati. Maka, mari kita mulai perjalanan ini dengan sikap teguh. Bertindak hari ini, berjuang hari ini, seolah-olah semesta memang berpihak. Karena dengan keteguhan itu, pada akhirnya, segalanya benar-benar akan baik-baik saja. Hidup adalah sebuah panggung yang tidak pernah berhenti menampilkan kejutan. Hari ini kita merasa segalanya terkendali, namun esok bisa saja badai datang tanpa aba-aba. Ketidakpastian adalah hukum yang tak bisa dihindari. Dan justru disitulah letak ujian terbesar manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memilih untuk berdiri di tengah pusaran itu? Apakah kita akan dikuasai rasa takut, ataukah kita mampu menjaga ketenangan yang sejati? Filsafat Stoik memberi kita jawaban yang sederhana, namun mendalam. Mereka mengingatkan bahwa kita tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan apa yang terjadi di luar diri. Namun, kita memiliki kuasa penuh untuk menentukan bagaimana kita menanggapinya. Inilah inti dari ketenangan Stoik. Bukan sebuah pelarian dari masalah, melainkan keberanian untuk tetap teguh meski realitas tidak selalu berpihak. Ketidakpastian seringkali menimbulkan ilusi. Pikiran kita berlari jauh ke depan, membayangkan skenario terburuk, membesar-besarkan kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi. Dari situlah kecemasan lahir. Kita seolah hidup di masa depan yang suram, padahal kenyataannya kita hanya ada di saat ini. Stoikisme mengajarkan, jangan biarkan pikiran menjadi penjara yang lebih menakutkan daripada kenyataan itu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu cemas akan masa depan, ingatlah bahwa kamu hanya akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama yang kamu miliki hari ini." Ketenangan tidak berarti kita menolak kenyataan. Justru ketenangan lahir dari penerimaan. Menerima bahwa hidup memang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Menerima bahwa rencana bisa berubah. Orang bisa mengecewakan, dan hasil bisa berbalik dari harapan. Dengan penerimaan itu, kita berhenti melawan hal yang tidak bisa kita ubah, dan mulai menata diri untuk merespons dengan bijaksana. Mari kita bayangkan seseorang yang menghadapi badai besar di tengah laut. Ombak mengganas, langit menggelap, dan kapal terombang-ambing. Panik hanya akan memperburuk keadaan. Namun ketenangan memberi ruang untuk berpikir jernih, mengatur layar, menahan kemudi, dan mencari arah yang paling aman. Begitu pula hidup. Dalam ketidakpastian, kepanikan tidak pernah membawa solusi. Justru ketenangan adalah kunci agar kita mampu mengambil langkah yang tepat. Ketenangan di tengah ketidakpastian adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk berkata pada diri sendiri, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku bisa menghadapinya." Disinilah makna sejati dari bertindak seolah segalanya akan baik-baik saja. Bukan karena kita yakin dunia akan selalu ramah, tetapi karena kita yakin diri kita cukup kuat untuk menanggung apapun yang datang. Lebih jauh, ketenangan adalah kekuatan moral. Orang yang tenang di tengah ketidakpastian memberi pengaruh pada sekitarnya. Ia menjadi jangkar yang menahan kapal besar agar tidak terhanyut. Ia memberi teladan bahwa kendali diri lebih berharga daripada kendali atas keadaan. Dan ketika orang lain melihat ketenangan itu, mereka pun belajar bahwa kegelisahan bukanlah satu-satunya pilihan. Dalam praktik sehari-hari, ketenangan bisa dilatih. Dengan membiasakan diri menerima keterlambatan, menghadapi penolakan tanpa berlebihan, atau merespons kesalahan kecil tanpa amarah. Latihan kecil inilah yang mempersiapkan jiwa untuk badai yang lebih besar.
seperti otot yang tumbuh dari beban yang konsisten. Demikian pula ketenangan lahir dari disiplin, menghadapi hal-hal sepele dengan sikap teguh. Akhirnya, ketenangan di tengah ketidakpastian bukan sekadar keadaan emosional, melainkan pilihan sadar. Kita memilih untuk tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita memilih untuk menjaga martabat pikiran kita. Dan kita memilih untuk berdiri teguh meski dunia tampak goyah. Karena ketenangan bukan hadiah yang datang dari luar, melainkan buah dari keberanian di dalam. Maka, saat ketidakpastian datang mengetuk pintu, jangan biarkan hati diguncang. Tataplah dengan tenang, terimalah dengan berani, dan bertindaklah dengan keyakinan. Sebab, seperti yang diyakini para filsuf Stoik, hidup ini memang penuh kejutan. Namun jiwa yang tenang selalu lebih kuat daripada badai yang paling besar. Dan dari ketenangan itulah kita belajar bahwa apapun yang terjadi, pada akhirnya segalanya akan baik-baik saja. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah kebiasaan menguras energi pada hal-hal yang sesungguhnya berada di luar kendalinya. Kita resah dengan opini orang lain, kita gelisah dengan masa depan, kita marah pada keadaan, bahkan kita kecewa pada hal-hal yang tak pernah bisa kita ubah. Padahal, filsafat Stoik sejak ribuan tahun lalu telah memberikan peta jalan yang sederhana. Bedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang pernah hidup sebagai budak, membuka bukunya dengan kalimat yang sederhana namun abadi. Beberapa hal ada dalam kuasa kita dan beberapa hal tidak. Inilah fondasi dari keteguhan Stoik. Semua yang ada dalam kuasa kita hanyalah pikiran, pilihan, tindakan, dan sikap kita. Sementara yang berada di luar kendali kita adalah segalanya yang berhubungan dengan hasil, opini orang lain, kondisi cuaca, kesehatan yang rapuh, bahkan hidup dan mati. Mengapa penting membedakan keduanya? Karena disitulah letak kebebasan sejati. Saat kita mengikat diri pada hal yang tidak bisa dikendalikan, kita menyerahkan jiwa kita pada nasib. Namun ketika kita memilih untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan, kita membebaskan diri dari jerat kecemasan yang sia-sia. Bayangkan seseorang yang ingin tampil sempurna di hadapan orang lain. Ia mengatur pakaian, menata kata-kata, bahkan mengatur ekspresi wajah. Namun pada akhirnya, apakah orang lain akan menyukainya atau tidak, itu sepenuhnya di luar kendali. Jika ia menggantungkan kebahagiaannya pada penerimaan orang lain, maka ia hidup dalam penjara tanpa jeruji, penjara opini. Tetrabi Johannes hanya fokus pada bagaimana ia berbicara dengan jujur, bertindak dengan hormat, dan menjaga martabat dirinya, maka ia akan tenang apapun reaksi dunia. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan juga membuat kita lebih efektif dalam bertindak. Banyak orang lumpuh oleh rasa takut gagal, padahal kegagalan itu sendiri adalah sesuatu yang tak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah usaha, persiapan, dan sikap dalam menghadapi hasil. Dengan cara ini, setiap langkah menjadi berarti, bukan karena hasilnya, melainkan karena prosesnya. Ketika kita belajar menerima batas kendali, kita juga belajar menerima kehidupan dengan lebih lapang. Tidak semua doa akan dikabulkan. Tidak semua rencana akan berjalan mulus. Tidak semua orang akan menghargai kebaikan kita. Namun kita bisa tetap memilih untuk bersabar, tetap memilih untuk berbuat baik, dan tetap memilih untuk bersyukur. Inilah yang membedakan jiwa yang kuat dan jiwa yang rapuh. Jiwa yang rapuh selalu terombang-ambing oleh hal-hal eksternal, seperti perahu kecil dihempas ombak. Jiwa yang kuat menancapkan jangkar pada hal-hal yang bisa ia kuasai, pikiran, sikap, dan tindakan. Maka ia tetap teguh meski angin kencang bertiup. Dalam praktiknya, melatih fokus ini berarti menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan pada hal-hal yang di luar kendali. Ketika hujan datang di hari yang kita harapkan cerah, kita bisa marah sepanjang hari, atau kita bisa menerima dan tetap melangkah dengan tenang. Ketika orang lain mengecewakan kita, kita bisa larut dalam kemarahan, atau kita bisa memilih merespons dengan sabar. Pilihan itu ada di tangan kita, selalu. Pada akhirnya, hidup akan terasa lebih ringan jika kita berhenti berusaha mengendalikan dunia.
Dunia ini terlalu luas, terlalu liar, dan terlalu rumit untuk tunduk pada keinginan satu orang. Namun diri kita, pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita, itulah wilayah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Dan ketika kita fokus pada wilayah itu, kita menemukan kebebasan yang sejati. Maka, jika hari ini Anda merasa lelah, menghadapi sesuatu yang tak kunjung sesuai dengan harapan, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah ini ada dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskanlah. Jika ya, bertindaklah dengan sebaik-baiknya. Karena kebijaksanaan bukan berarti bisa mengendalikan segalanya, tetapi tahu apa yang layak diperjuangkan, dan apa yang seharusnya diterima dengan tenang. Dengan fokus pada hal yang bisa dikendalikan, kita berhenti menjadi korban keadaan, dan mulai menjadi penguasa atas diri sendiri. Dan bukankah itulah kemenangan terbesar dalam hidup? Banyak orang salah memahami makna optimisme. Mereka menganggapnya sekadar harapan kosong, bahwa segalanya akan berjalan indah, meski tanpa usaha dan persiapan. Optimisme seperti itu rapuh, ibarat kaca tipis yang mudah pecah ketika disentuh kenyataan. Stoikisme, sebaliknya, mengajarkan optimisme dalam bentuk yang lebih kokoh, bukan ilusi yang meninabobokan, melainkan sikap teguh yang lahir dari kesadaran penuh. Optimisme ala Stoik tidak berarti menutup mata dari penderitaan atau mengabaikan kenyataan pahit. Justru ia menuntut kita untuk melihat realitas apa adanya, lengkap dengan kesulitannya. Namun, alih-alih menyerah pada ketakutan, kita memilih untuk berdiri tegak dan berkata pada diri sendiri, "Aku mampu melewati ini." Itulah optimisme yang bukan khayalan, melainkan keputusan. Sikap teguh ini tumbuh dari prinsip sederhana. Hidup tidak pernah menjanjikan kepastian yang nyaman. Dunia bisa berbalik dalam sekejap, apa yang kita miliki bisa hilang, apa yang kita rencanakan bisa runtuh. Namun Stoik percaya bahwa kita memiliki kendali atas sikap kita. Kita bisa memilih untuk tidak hancur meski keadaan menghantam. Dari situlah lahir keyakinan. Apapun yang terjadi, aku tetap mampu bertahan. Optimisme sejati adalah ketika seseorang melangkah, meski jalannya diselimuti kabut. Ia tidak menunggu jalan itu terang benderang. Sebab ia tahu, setiap langkah yang diambil dengan keberanian akan menyingkap sedikit demi sedikit arah yang dituju. Orang yang memiliki sikap ini tidak bergantung pada kepastian. Ia hanya bergantung pada keteguhan dirinya sendiri. Mari kita bayangkan seseorang yang menghadapi ujian besar dalam hidup. Kehilangan pekerjaan, kurang saya usahaku, atau mungkin pengkhianatan orang terdekat. Orang yang terjebak dalam optimisme, semu akan berkata, semua pasti baik-baik saja, namun tanpa menyiapkan hati untuk menanggung kesulitan. Akhirnya, ketika kenyataan datang lebih berat dari yang diduga, ia hancur. Tetapi orang yang menghidupi optimisme teguh ala Stoik akan berkata, ini mungkin sulit, mungkin menyakitkan, namun aku punya kekuatan untuk melewatinya. Kalimat ini tidak menghapus penderitaan, tapi memberi arah pada jiwa. Tetap melangkah, tetap teguh. Optimisme semacam ini bukanlah penyangkalan, melainkan penerimaan. Ia menerima kemungkinan terburuk, tapi juga menanam keyakinan bahwa jiwa manusia memiliki kekuatan yang lebih besar dari dugaan. Inilah sebabnya para filsuf Stoik melatih diri dengan premeditatio malorum, membayangkan hal-hal buruk sebelum terjadi, bukan untuk melemahkan semangat, tetapi untuk mempersiapkan hati. Setelah itu mereka melangkah dengan keteguhan, seolah-olah yang terburuk sekalipun bisa dihadapi. Dengan cara ini, optimisme bukan lagi sekadar harapan kosong. Ia berubah menjadi disiplin mental. Kesiapan menghadapi kenyataan sekaligus keyakinan bahwa jiwa kita cukup kuat untuk bertahan. Orang yang memiliki optimisme teguh tidak mudah runtuh, sebab ia tidak menggantungkan ketenangan pada hasil, melainkan pada sikap yang ia pilih setiap hari. Optimisme sejati juga menular. Ketika seseorang tetap teguh di tengah badai, ia menjadi teladan bagi orang lain. Ketenangan dan keyakinannya menyalakan semangat, bahkan pada mereka yang hampir menyerah. Seperti cahaya kecil dalam kegelapan, sikap teguh itu bisa menjadi pengingat bahwa meski hidup keras, jiwa manusia lebih keras lagi. Pada akhirnya,
Optimisme bukanlah tentang menipu diri dengan janji manis. Ia adalah keberanian untuk berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku akan menghadapinya dengan hati yang teguh." Sikap inilah yang membuat kita mampu berjalan tanpa kehilangan arah. Bahkan ketika jalan hidup dipenuhi kerikil dan jurang, maka jangan lagi menganggap optimisme sebagai ilusi yang rapuh. Jadikan ia sebagai sikap teguh yang tumbuh dari penerimaan, keberanian, dan keyakinan pada kekuatan diri. Karena ketika kita memandang hidup dengan keteguhan itu, kita menyadari satu hal. Mungkin jalan tidak selalu mudah, tapi jiwa yang kokoh akan selalu menemukan cara untuk melangkah. Dan dengan itulah, segala sesuatu cepat atau lambat akan benar-benar baik-baik saja. Takdir adalah kata yang seringkali menimbulkan rasa gentar. Kita berbicara tentangnya dengan campuran antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, kita ingin takdir membawa hal baik bagi kita. Di sisi lain, kita takut bila takdir justru menyodorkan kepedihan. Namun pertanyaan yang sesungguhnya adalah, bagaimana kita memilih untuk berdiri di hadapan takdir? Apakah kita akan bersembunyi, ataukah kita berani menghadapinya dengan tegap? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa takdir adalah bagian dari keteraturan alam. Apa yang terjadi di luar diri kita, pertemuan, kehilangan, kelahiran, kematian, adalah bagian dari hukum besar yang tidak tunduk pada kehendak manusia. Kita tidak bisa memaksa musim panas bertahan sepanjang tahun, sebagaimana kita tidak bisa memaksa kebahagiaan bertahan selamanya. Tetapi, Stoik memberi kita jalan yang jelas. Bila kita tidak bisa mengubah takdir, kita selalu bisa memilih cara menghadapinya. Keberanian menghadapi takdir bukan berarti menantang nasib dengan kesombongan. Ia adalah kesediaan untuk menerima kenyataan, betapapun kerasnya, tanpa kehilangan martabat diri. Marcus Aurelius menulis, "Jangan berharap agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu. Berharaplah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, dan engkau akan menemukan ketenangan." Inilah kunci dari keberanian sejati. Menerima apa yang datang sebagai bagian dari kehidupan, lalu melangkah dengan tenang di dalamnya. Banyak orang menolak kenyataan. Mereka memberontak pada takdir dengan amarah, dengan ratapan, dengan rasa tidak terima. Namun pemberontakan itu hanya menambah luka. Takdir tidak bisa ditawar. Kita tak berdoa dengan caranya sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah melatih diri, agar cukup kuat untuk berdiri ketika arus kehidupan menghantam. Di sinilah keberanian menjadi penentu. Bayangkan seorang prajurit yang tahu bahwa medan perang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Ia sadar akan risiko itu tetapi tetap maju. Bukan karena ia tidak takut, melainkan karena ia menempatkan keberanian di atas ketakutan. Begitu pula kita, ketika menghadapi takdir, kita mungkin tidak tahu apa yang menanti di balik hari esok. Mungkin kebahagiaan, mungkin pula kehilangan. Namun keberanian membuat kita berkata, apapun yang datang, aku siap menjalaninya. Keberanian menghadapi takdir juga berarti tidak menunda hidup. Banyak orang hanya berani bermimpi, tetapi tidak berani melangkah karena takut akan hasil yang tidak pasti. Mereka menunggu kepastian, padahal kepastian adalah ilusi. Dengan menunggu mereka kehilangan waktu yang tak pernah kembali. Stoikisme mengingatkan, bertindaklah sekarang seolah-olah segalanya akan baik-baik saja. Bukan karena Anda yakin hasilnya akan sempurna, melainkan karena keberanian itu sendiri sudah menjadi kemenangan. Lebih jauh, keberanian menghadapi takdir adalah bentuk penghormatan pada kehidupan. Kita tidak bisa memilih kapan kita lahir, dan kita tidak bisa menentukan kapan kita akan meninggalkan dunia. Namun kita bisa memilih untuk menjalani hari-hari, di antaranya dengan bermartabat, dengan teguh, dengan hati yang berani. Kehidupan yang dijalani dengan keberanian akan selalu lebih berarti daripada kehidupan yang dihabiskan dalam ketakutan. Dan yang terpenting, keberanian menghadapi takdir tidak hanya menguatkan diri kita, tetapi juga memberi cahaya bagi orang lain. Saat kita tetap berdiri meski diterpa ujian, kita menjadi teladan. Saat kita menerima kenyataan tanpa kehilangan kendali, kita memberi inspirasi. Dengan begitu, keberanian kita bukan hanya milik pribadi,
melainkan juga hadiah bagi mereka yang menyaksikan perjalanan kita. Akhirnya, takdir memang akan selalu berjalan dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa memintanya untuk lunak. Kita tidak bisa memaksanya sesuai harapan. Tetapi kita bisa memilih, apakah kita akan gentar ataukah kita akan teguh. Keberanian menghadapi takdir bukan berarti mengalahkan kehidupan, melainkan berdamai dengannya. Maka ketika hari esok datang dengan misterinya, sambutlah dengan hati yang berani. Katakan pada diri sendiri, aku tidak tahu apa yang menunggu, tapi aku tahu aku cukup kuat untuk menghadapinya. Dengan sikap itu, takdir berhenti menjadi sesuatu yang menakutkan, dan berubah menjadi ladang tempat jiwa kita tumbuh semakin kokoh. Salah satu ilusi terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita harus menunggu segala sesuatu menjadi sempurna sebelum berani melangkah. Kita berkata pada diri sendiri, nanti saja ketika waktunya tepat, atau aku akan mulai setelah semua sudah siap. Padahal waktu yang benar-benar sempurna itu tidak pernah ada. Kesempurnaan hanyalah bayangan yang terus bergerak mundur ketika kita mencoba mendekatinya. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa hidup tidak bisa dijalani dengan menunda. Marcus Aurelius menulis, jangan menunggu untuk hidup. Hidupmu ada di sini, sekarang juga. Penundaan seringkali hanyalah wajah lain dari ketakutan. Takut gagal, takut dikritik, takut kecewa. Namun ketakutan itu tidak pernah hilang dengan menunggu. Ia justru tumbuh semakin besar jika kita memberinya ruang. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan bertindak. Bergerak tanpa menunggu sempurna berarti menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada langkah pertama yang benar-benar mulus. Tidak ada awal yang sepenuhnya bebas dari hambatan. Namun justru disitulah kekuatan manusia diuji. Kita tidak belajar dari teori yang indah, melainkan dari kenyataan yang kasar. Kita tidak ditempa oleh kesuksesan yang mulus, melainkan oleh kegagalan yang mengajarkan keteguhan. Banyak orang ingin menulis, tapi mereka menunggu inspirasi sempurna. Banyak orang ingin berbisnis, tapi mereka menunggu modal tanpa risiko. Banyak orang ingin berubah, tapi mereka menunggu waktu yang paling tepat. Akhirnya tahun demi tahun berlalu, dan mereka tetap di tempat yang sama. Sementara itu, orang yang berani melangkah meski dengan ketidaksempurnaan akan menemukan dirinya lebih maju, lebih berpengalaman, dan lebih kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa yang paling penting bukan hasil akhir, melainkan bagaimana kita menggunakan kendali atas saat ini. Apakah kita memilih untuk bertindak, ataukah kita memilih untuk diam? Kesempurnaan bukan syarat untuk memulai, melainkan hasil dari proses panjang yang hanya mungkin terjadi jika kita mau melangkah lebih dulu. Mari kita bayangkan seorang pelaut yang menunggu laut benar-benar tenang sebelum berlayar. Ia akan menunggu selamanya, karena laut selalu memiliki ombak. Begitu pula hidup. Jika kita menunggu semua rintangan hilang, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Justru dengan berlayar di tengah ombak itulah, kita belajar mengendalikan kemudi, memahami arah angin, dan tak menemukan ikhlas kekuasaan sejatian. Bergerak tanpa menunggu sempurna juga berarti menerima bahwa hidup selalu penuh ketidakpastian. Kita tidak bisa menjamin hasil, tapi kita bisa menjamin usaha. Kita tidak bisa memastikan kesuksesan, tapi kita bisa memastikan ketekunan. Inilah yang membuat langkah kita bermakna. Bahkan kegagalan sekalipun bukanlah aib, melainkan bukti bahwa kita cukup berani untuk mencoba. Lebih dari itu, tindakan yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan. Setiap langkah, betapapun kecil dan tidak sempurna, menumpuk menjadi pengalaman dan kebijaksanaan. Dan ketika kita menoleh ke belakang suatu hari nanti, kita akan menyadari bahwa yang membentuk diri kita bukanlah momen ketika kita menunggu, melainkan momen ketika kita berani bergerak meski masih goyah. Kesempurnaan sejati tidak pernah ada di awal. Ia lahir dari keberanian, ketekunan, dan pengulangan. Maka jangan biarkan diri terjebak dalam mimpi kosong tentang momen yang tepat. Gunakan momen yang ada sekarang, apa adanya. Sebab setiap hari yang kita jalani tanpa tindakan adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Akhirnya, bergerak tanpa menunggu sempurna adalah wujud kebijaksanaan dan keberanian. Kebijaksanaan
karena kita tahu menunggu hanyalah ilusi. Keberanian, karena kita memilih melangkah meski masih ada rasa takut. Dan dari langkah yang tampak kecil itu, lahir perubahan besar dalam hidup kita. Maka, jangan menunggu. Mulailah menulis meski kata-kata masih tersendat. Mulailah melangkah meski jalan masih berkabut. Mulailah bertindak meski hati masih ragu. Karena dengan bertindak, kita membuktikan bahwa keteguhan lebih berharga daripada kesempurnaan. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari, hidup tidak menuntut kita untuk sempurna, melainkan untuk berani hadir, berani mencoba, dan berani bergerak. Ketenangan adalah kendali tertinggi. Dalam hidup yang penuh gejolak, manusia seringkali meyakini bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan menguasai orang lain, mengendalikan keadaan, atau memenangkan pertarungan. Namun, para filsuf Stoik mengingatkan kita bahwa kendali yang paling agung bukanlah dominasi atas dunia luar, melainkan penguasaan atas diri sendiri. Seseorang yang mampu tetap tenang di tengah provokasi, tetap jernih di tengah badai, dialah yang sesungguhnya berdaulat penuh atas hidupnya. Ketenangan bukanlah sikap pasif, melainkan bukti tertinggi dari kesadaran diri. Ia lahir dari pemahaman mendalam bahwa segala sesuatu di luar diri kita tidak pernah sepenuhnya berada dalam genggaman. Cuaca, opini orang lain, hasil dari kerja keras kita, semua itu berada di luar kendali mutlak kita. Namun, ada satu hal yang sepenuhnya milik kita. Cara kita menanggapi semua itu, dan ketenangan adalah wujud tertinggi dari tanggapan itu. Sebuah pilihan sadar untuk tidak membiarkan dunia luar merampas kedamaian batin. Marcus Aurelius menulis, "Jika engkau terganggu oleh sesuatu dari luar, sebenarnya bukan hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu terhadapnya." Pernyataan ini menyadarkan kita bahwa kegelisahan dan kemarahan seringkali lahir bukan dari fakta, melainkan dari tafsir kita atas fakta. Dengan ketenangan, kita belajar membedakan antara kenyataan yang terjadi dan cerita yang kita bangun sendiri dalam pikiran. Inilah kendali yang sejati, menyaring pikiran, menjaga jarak dari dorongan emosi, dan memilih sikap yang jernih. Orang yang tenang bukan berarti orang yang tidak merasakan emosi. Ia tetap bisa marah, kecewa, atau takut. Namun ia tidak membiarkan emosi itu mengambil alih kemudi hidupnya. Ia mampu merasakan tanpa dikuasai, menghadapi tanpa kehilangan arah. Seperti lautan luas yang tetap utuh meski riak dan ombak menghampiri. Demikianlah jiwa yang tenang tetap teguh meski berbagai cobaan datang silih berganti. Ketenangan juga merupakan senjata moral. Dalam interaksi sosial, seringkali kita berhadapan dengan konflik, hinaan, atau provokasi. Banyak orang yang segera membalas dengan kata-kata kasar atau tindakan gegabah, seolah ingin menunjukkan kekuatan. Namun kekuatan sejati justru ada pada kemampuan untuk tidak terbakar oleh api kecil yang dilemparkan orang lain. Diam yang tenang, tatapan yang jernih, sikap yang terukur, semua itu lebih berwibawa daripada 1000 kata penuh emosi. Bahkan dalam perjuangan hidup sehari-hari, ketenangan memberi keunggulan yang tidak dimiliki oleh mereka yang gelisah. Orang yang tenang berpikir lebih jernih, mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan mampu melihat gambaran besar tanpa terjebak dalam kepanikan sesaat. Ia seperti nahkoda kapal yang tetap memegang kompas dengan mantap, meski badai mengamuk di sekitarnya. Oleh karena itu, ketenangan harus dilatih, bukan ditunggu. Ia tidak hadir begitu saja, melainkan dibangun melalui disiplin diri. Dengan membiasakan diri menghadapi masalah tanpa terburu-buru, dengan melatih kesadaran diri setiap kali emosi muncul, kita sedang memperkuat otot ketenangan dalam diri kita. Seperti prajurit yang melatih fisiknya untuk bertarung, seorang stoik melatih jiwanya untuk tetap teguh dalam ketenangan. Ingatlah, kendali tertinggi bukanlah memiliki dunia, melainkan tidak dikuasai olehnya. Dan ketika kita mencapai titik itu, ketika ketenangan menjadi sahabat setia dalam setiap langkah, hidup tidak lagi tampak sebagai serangkaian ancaman, melainkan sebagai arena untuk meneguhkan diri. Di sanalah kita menemukan kebebasan yang sejati, kebebasan dari amarah, kebebasan dari kecemasan, kebebasan dari perbudakan oleh hal-hal yang tak dapat kita kuasai.
Maka, marilah kita belajar menempuh jalan ketenangan ini. Bukan untuk menjadi kebal, tetapi untuk menjadi bijaksana. Bukan untuk menolak kehidupan, tetapi untuk menyambutnya dengan hati yang teguh. Sebab pada akhirnya, ketenangan bukan hanya sebuah keadaan batin. Ia adalah mahkota dari kendali diri, puncak dari kebijaksanaan, dan tanda bahwa kita telah benar-benar merdeka. Ada satu prinsip sederhana namun mendalam yang diajarkan para filsuf Stoik: menerima yang terburuk dan siap untuk yang terbaik. Pada pandangan pertama, kalimat ini mungkin terdengar kontradiktif. Bagaimana mungkin kita diminta untuk menerima kemungkinan paling buruk, namun pada saat yang sama tetap bersiap menyambut hasil terbaik? Tetapi justru disitulah letak kebijaksanaan yang sesungguhnya. Hidup ini syarat dengan ketidakpastian. Tidak ada yang menjamin bahwa rencana kita akan berjalan mulus. Tidak ada kepastian bahwa besok akan lebih baik daripada hari ini. Namun, ketidakpastian itu bukanlah alasan untuk menyerah. Ia justru alasan untuk mempersiapkan diri. Seorang Stoik melatih pikirannya untuk terlebih dahulu mengakui kenyataan bahwa kegagalan mungkin terjadi, bahwa kehilangan bisa menimpa, bahwa penderitaan adalah bagian dari jalan hidup. Dengan cara itu, ketika hal-hal tersebut benar-benar datang, ia tidak lagi terguncang hebat, sebab ia sudah lebih dulu siap secara mental. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap agar sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu, tapi berharaplah agar itu terjadi sebagaimana adanya, maka hidupmu akan berjalan dengan baik." Kalimat ini mengajarkan kita untuk menyesuaikan harapan dengan kenyataan, bukan memaksa kenyataan tunduk pada harapan. Dengan menerima kemungkinan terburuk, kita membebaskan diri dari ketakutan yang melemahkan. Kita tidak lagi dikuasai oleh bayangan masa depan, karena kita sudah berani menatapnya. Namun menerima yang terburuk bukan berarti menyerah atau menjadi pesimis. Justru sebaliknya, dengan hati yang siap menghadapi yang paling pahit, kita melangkah dengan keberanian penuh menuju kemungkinan terbaik. Orang yang siap menghadapi kegagalan, sesungguhnya lebih bebas untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, karena ia tidak lagi dibelenggu rasa takut. Ia tahu, sekalipun hasil tidak sesuai harapan, ia masih punya kendali atas sikap dan tindakannya. Bayangkan seorang prajurit yang berangkat ke medan perang. Ia sadar betul bahwa kematian bisa menjadi akhir perjalanannya. Tetapi kesadaran itu tidak membuatnya lumpuh. Justru kesadaran itu menyalakan keberanian dalam dirinya. Ia tidak lagi berperang dengan hati gentar, melainkan dengan jiwa yang mantap. Jika ia selamat, itu adalah anugerah. Jika ia gugur, itu adalah takdir yang sudah ia terima. Demikian pula kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ketika kita menerima yang terburuk, kita membebaskan diri dari rasa takut. Dan itu membuat kita lebih siap untuk menyambut kemenangan. Dalam kehidupan modern, bentuknya mungkin berbeda. Kita takut gagal dalam karier, takut ditolak dalam hubungan, takut jatuh miskin, atau takut kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi ketakutan itu justru sering membuat kita tidak bergerak, tidak mencoba, bahkan tidak berani bermimpi. Stoikisme menawarkan jalan lain. Hadapi kemungkinan itu dalam pikiran, terima bahwa ia mungkin terjadi, lalu tetap melangkah. Dengan cara ini, kita tidak lagi hidup dalam bayangan ancaman, melainkan dalam kebebasan untuk bertindak. Lebih jauh lagi, sikap ini juga mendidik hati kita untuk bersyukur. Ketika kita sudah menyiapkan diri untuk skenario terburuk, apapun yang lebih baik dari itu akan terasa sebagai anugerah yang besar. Jika kita takut kehilangan harta, lalu ternyata kita masih memiliki secuil rezeki, kita akan bersyukur. Jika kita takut kehilangan sahabat, lalu mereka tetap ada di sisi kita, rasa syukur itu berlipat ganda. Dengan sudah menerima yang terburuk, kita menghargai setiap kebaikan kecil yang datang, dan disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Kita tidak bisa mengontrol jalan hidup ini sepenuhnya, tetapi kita bisa mengontrol sikap kita terhadapnya. Dengan menerima yang terburuk, kita menutup pintu bagi kekecewaan yang menghancurkan. Dengan siap menyambut yang terbaik, kita membuka ruang bagi harapan yang sehat. Antara penerimaan dan kesiapan, kita menemukan keseimbangan yang membuat langkah kita kokoh. Maka,
Marilah kita jalani hidup dengan sikap ini. Jangan takut pada kegelapan yang mungkin datang, tetapi jangan pula menutup diri dari cahaya yang mungkin menyinari. Sambut setiap hari dengan keteguhan hati, katakan pada diri sendiri, apapun yang terjadi, aku siap. Sebab dalam kesiapan itu ada kebebasan. Tapi dalam kebebasan itu masih ada keberanian untuk terus melangkah. Kekhawatiran adalah beban yang seringkali lebih berat daripada kenyataan itu sendiri. Pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk menciptakan bayangan, membayangkan segala kemungkinan buruk, lalu menekannya sebelum hal itu benar-benar terjadi. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk khawatir, padahal sebagian besar hal yang kita takuti tidak pernah menjadi nyata. Disinilah stoikisme memberikan pelajaran penting. Tindakan selalu lebih besar daripada kekhawatiran. Ketika kita hanya berkutat dalam kecemasan, hidup menjadi lumpuh. Kita merasa lemah, seolah terjebak dalam labirin yang tidak memiliki jalan keluar. Namun, seringkali satu langkah kecil saja sudah cukup untuk memecahkan kebuntuan itu. Tindakan, betapapun sederhana, adalah obat yang nyata untuk pikiran yang dilumpuhkan oleh rasa takut. Kekhawatiran hanya hidup dalam kepala kita, sedangkan tindakan membawa kita kembali ke dunia nyata. Epictetus pernah berkata, "Jangan menjanjikan kepada dirimu bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencanamu, tetapi berjanjilah bahwa engkau akan bertindak sesuai dengan apa yang dapat engkau kendalikan." Dengan kata lain, tindakan adalah jawaban kita terhadap ketidakpastian. Kita tidak bisa menjamin hasil, tetapi kita bisa memastikan usaha. Kekhawatiran tidak mengubah apapun, tetapi tindakan selalu membuka kemungkinan baru. Kekhawatiran itu seperti duduk di kursi goyang, terus bergerak, tetapi tidak pernah maju. Sementara tindakan, sekecil apapun, adalah langkah nyata ke depan. Orang yang terus-menerus khawatir, ibarat orang yang berdiri di tepi sungai, hanya menatap arus deras sambil bertanya-tanya bagaimana cara menyeberang. Ia bisa terus menghabiskan waktu menimbang-nimbang risiko, tetapi ia tidak akan pernah sampai ke seberang jika tidak berani melangkah. Lebih jauh lagi, kekhawatiran seringkali memperbesar bayangan masalah. Apa yang sebenarnya kecil terlihat besar, apa yang sebenarnya bisa diatasi tampak mustahil. Namun, begitu kita bertindak, kita menyadari bahwa masalah itu tidak seberat yang dibayangkan. Langkah nyata memperkecil rasa takut, karena kita kini berhadapan dengan kenyataan, bukan dengan fantasi pikiran kita. Banyak orang menunda karena menunggu momen yang tepat, kondisi yang ideal, atau keyakinan bahwa semua risiko bisa dihapuskan. Tetapi momen itu tidak akan pernah benar-benar datang. Kehidupan tidak pernah menunggu sampai kita merasa siap. Maka, tindakanlah yang menjadi jembatan antara keraguan dan kemajuan. Bahkan langkah yang salah lebih berharga daripada tidak melangkah sama sekali, karena dari kesalahan kita belajar, sedangkan dari kekhawatiran kita hanya terjebak. Stoikisme menekankan bahwa kebajikan ditemukan dalam perbuatan, bukan dalam pikiran semata. Marcus Aurelius menulis, "Berhentilah membicarakan apa artinya menjadi orang baik, jadilah orang baik." Pesan ini jelas, berhentilah terjebak dalam kekhawatiran. Berhentilah menunda dengan alasan mencari kepastian. Lakukanlah sesuatu, karena kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan hanya nyata jika diwujudkan dalam tindakan. Tindakan juga mengajarkan kita menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol hasil. Tetapi justru disitulah letak kebebasan sejati. Kita tidak lagi terikat pada hasil. Kita hanya berfokus pada usaha terbaik. Dan dalam proses itu, kita menemukan ketenangan. Sebab tidak ada yang lebih menenangkan daripada mengetahui bahwa kita telah melakukan bagian kita. Maka, jadikanlah tindakan sebagai senjata untuk melawan kekhawatiran. Jangan biarkan pikiranmu tenggelam dalam ombak kemungkinan buruk. Bangkitlah, bergeraklah, lakukan hal kecil yang bisa dilakukan saat ini. Karena dengan bertindak, kita membuktikan bahwa kekhawatiran hanyalah bayangan, sementara kehidupan nyata menunggu untuk dijalani. Kehidupan ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijalani. Dan hanya mereka yang berani bertindak yang akan menemukan bahwa sebagian besar kekhawatiran
tidak lebih dari ilusi. Selebihnya, tindakan adalah jalan menuju kedamaian, keberanian, dan kebijaksanaan. Hidup manusia seringkali tersandera oleh sesuatu yang belum terjadi, masa depan. Pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan, bagaimana jika gagal? Bagaimana jika ditolak? Bagaimana jika semua tidak berjalan sesuai rencana? Kita membangun bayangan demi bayangan yang seolah nyata, padahal itu hanyalah ilusi ciptaan pikiran. Dan tanpa sadar, kita kehilangan yang paling berharga. Saat ini, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kehidupan nyata hanya ada di satu titik, yaitu sekarang. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang, dan satu-satunya ruang di mana kita bisa bertindak, merasa, dan hidup sepenuhnya adalah momen ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan dirimu terganggu oleh gambaran seluruh hidupmu. Fokuslah pada saat ini, dan hadapilah dengan keberanian." Kalimat ini menegaskan bahwa hidup akan terasa terlalu berat jika kita memikul seluruh bayangan masa depan sekaligus. Tetapi jika kita hanya menghadapi hari ini, beban itu menjadi jauh lebih ringan. Bayangan masa depan seringkali lebih menakutkan daripada kenyataannya. Kita membayangkan kegagalan yang belum tentu terjadi. Kita merasa sakit atas kerugian yang bahkan belum kita alami. Dengan cara itu, kita menanggung penderitaan ganda. Pertama, penderitaan khayalan dari bayangan masa depan. Kedua, penderitaan nyata ketika saat itu benar-benar tiba. Padahal, jika kita mampu hadir sepenuhnya di saat ini, kita hanya tahu dan berpikir apa yang nyo, bukan apa yang kita ciptakan sendiri di kepala. Hidup di masa kini bukan berarti kita menolak merencanakan masa depan. Perencanaan adalah bagian penting dari kebijaksanaan. Namun, ada perbedaan besar antara merencanakan dengan bijak dan terjebak dalam kecemasan. Merencanakan berarti mempersiapkan langkah, lalu melepaskan hasil. Sedangkan kecemasan berarti mencoba hidup di masa depan sebelum waktunya, dan itu mustahil. Stoikisme mengajarkan, gunakan akal sehatmu untuk mempersiapkan, lalu gunakan keberanianmu untuk hidup di momen ini. Ketika kita benar-benar hidup di saat ini, kita menemukan kekuatan yang luar biasa. Kita tidak lagi terbebani oleh 1000 kemungkinan yang belum tentu datang. Kita hanya berfokus pada apa yang ada di depan mata. Inilah cara untuk mengurangi beban hidup. Tidak menumpuk bayangan masa depan di atas bahu, tetapi melangkah setahap demi setahap dengan kesadaran penuh. Seorang Stoik melihat hari ini sebagai arena latihan kebajikan. Apakah aku bisa bersabar hari ini? Apakah aku bisa jujur hari ini? Apakah aku bisa melakukan kebaikan hari ini? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada bagaimana aku 5 tahun ke depan. Karena masa depan yang baik hanyalah hasil dari hari-hari yang dijalani dengan benar. Hidup saat ini bukan berarti menutup mata terhadap masa depan, tetapi justru fondasi terbaik untuk menciptakan masa depan itu. Kita sering lupa bahwa masa depan hanyalah kumpulan dari saat ini yang kita jalani. Jika hari ini kita hidup dengan penuh kesadaran, besok akan lahir dari kualitas yang sama. Jika hari ini kita tenggelam dalam kecemasan, masa depan pun akan diwarisi oleh rasa takut yang sama. Dengan kata lain, cara terbaik untuk menjaga masa depan adalah dengan menjaga saat ini. Lebih dari itu, hidup di saat ini memberi kita kebahagiaan yang nyata. Kita bisa merasakan udara yang kita hirup, suara yang kita dengar, percakapan dengan orang yang kita cintai, bahkan hal-hal sederhana seperti secangkir kopi hangat di pagi hari. Semua itu adalah kehidupan nyata yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar bayangan masa depan. Stoikisme mengingatkan kita untuk kembali ke sini, ke sekarang, karena disinilah hidup benar-benar berlangsung. Maka, marilah kita belajar untuk membebaskan diri dari jeratan bayangan masa depan, bukan dengan berhenti merencanakan, melainkan dengan berhenti mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi. Hidup hari ini dengan sepenuh hati, bertindak dengan bijak di momen ini, karena hanya dengan begitu kita benar-benar hidup. Sebab hidup bukanlah sesuatu yang akan datang, hidup adalah sesuatu yang sedang berlangsung, dan hanya mereka yang berani hadir di saat ini, yang benar-benar merasakan kebebasan dan ketenangan sejati.
Hidup ini tidak pernah menawarkan kepastian. Situasi bisa berubah seketika. Yang hari ini tampak stabil bisa runtuh esok hari. Yang tampak menjanjikan bisa hilang tanpa jejak. Jika kita menaruh seluruh kepercayaan kita pada situasi, maka kita sedang membangun pondasi di atas pasir yang rapuh. Itulah sebabnya para filsuf Stoik menekankan bahwa kekuatan sejati tidak pernah bersandar pada keadaan luar, melainkan pada diri sendiri, pada kemampuan kita untuk merespons, bertahan, dan melangkah apapun yang terjadi. Percaya pada diri bukanlah keangkuhan, bukan pula keyakinan kosong tanpa dasar. Percaya pada diri berarti memahami dengan jernih bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali kita adalah pikiran, sikap, dan tindakan kita. Dunia luar dapat memukul kita dengan keras, tetapi selama kita masih mampu menjaga akal sehat, memilih respons yang bijak, dan melangkah dengan keberanian, kita tetap memiliki kendali atas hidup kita. Marcus Aurelius menulis, kehidupan manusia sama seperti peperangan, dan engkau adalah seorang prajurit. Engkau tidak bisa memilih medan perangnya, tetapi engkau bisa memilih bagaimana engkau bertarung. Kalimat ini adalah cermin dari gagasan besar Stoikisme. Jangan menggantungkan kekuatanmu pada situasi, karena situasi bukan milikmu. Milikmu hanyalah dirimu sendiri, sikapmu sendiri, dan di sanalah letak kekuatan yang sejati. Banyak orang hidup dalam ketergantungan pada keadaan luar. Mereka berkata, "Aku akan tenang kalau pekerjaanku stabil. Aku akan bahagia kalau hubunganku sempurna. Aku akan percaya diri kalau situasinya mendukung." Padahal semua itu berada di luar kendali mutlak. Situasi bisa berubah kapan saja. Dan jika ketenangan kita bergantung padanya, maka ketenangan itu rapuh. Percaya pada diri berarti menemukan pondasi yang lebih kokoh, yang tidak bisa digoyahkan oleh badai luar. Kita perlu belajar membedakan antara kondisi dan kualitas batin. Kondisi adalah apa yang terjadi di luar kita. Keberuntungan, kesempatan, bahkan musibah. Sedangkan kualitas batin adalah apa yang kita kembangkan dalam diri. Ketabahan, keberanian, kebijaksanaan. Kondisi bisa mendukung, tetapi juga bisa menghancurkan. Namun, kualitas batin hanya bisa tumbuh jika kita mengandalkan diri sendiri, bukan semata situasi. Percaya pada diri juga berarti percaya pada kemampuan kita untuk menghadapi yang terburuk. Jika segala sesuatu berjalan baik, bersyukurlah. Tetapi jika semua berbalik arah, jangan gentar, karena kita tahu, kita punya daya tahan untuk melewatinya. Inilah kebebasan sejati yang ditawarkan Stoikisme. Bukan kebebasan dari penderitaan, tetapi kebebasan dari perbudakan terhadap situasi. Kita tetap berdiri teguh meski dunia berguncang, karena yang menopang kita bukan dunia, melainkan keteguhan hati sendiri. Lebih jauh, percaya pada diri adalah bentuk keberanian untuk melangkah meski tanpa jaminan. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan hasil dari usaha kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa diri kita mampu menghadapi apapun hasilnya, kita tidak lagi takut gagal. Kita tidak lagi menunggu situasi sempurna untuk bertindak, karena kita tahu, kesempurnaan bukanlah kondisi di luar, melainkan sikap di dalam. Bahkan dalam hubungan sosial, prinsip ini sangat relevan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan terhadap kita. Jika rasa percaya diri kita bergantung pada penilaian mereka, maka kita akan terus hidup dalam ketidakpastian. Tetapi jika kita percaya pada nilai diri kita sendiri, pada integritas, pada pilihan hidup, pada keteguhan karakter, maka kita tidak akan mudah goyah. Maka marilah kita belajar menempatkan pondasi kepercayaan di tempat yang benar. Jangan gantungkan hatimu pada situasi yang fana, melainkan pada diri yang mampu bertahan. Jangan berharap dunia selalu berpihak, tetapi percayalah bahwa dirimu selalu bisa berdiri, apapun sikonnya. Inilah kekuatan seorang Stoik. Bukan keyakinan bahwa dunia akan mudah, tetapi keyakinan bahwa dirinya akan cukup kuat untuk melaluinya. Pada akhirnya, percayalah bukan pada situasi, melainkan pada dirimu sendiri. Sebab situasi bisa berubah, tetapi keberanian, ketenangan,
dan kebijaksanaan adalah milikmu, dan itu tidak dapat dirampas oleh siapapun. Dalam perjalanan hidup, kita sering mencari jawaban di luar diri, padahal kekuatan terbesar justru ada di dalam. Melalui pemahaman Stoikisme, kita belajar bahwa ketenangan, keteguhan, dan keberanian bukanlah hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari cara kita memilih merespons. Hidup bukan tentang menunggu situasi ideal, melainkan tentang melatih diri agar tetap teguh meski dunia berubah. Channel ini hadir untuk menemani langkah Anda menata pikiran, memperkuat karakter, dan menemukan makna dalam setiap momen. Di sini, kita tidak sekadar membicarakan teori, melainkan mengajak untuk berlatih dan menjalani nilai-nilai stoik dalam kehidupan nyata. Jika Anda ingin tumbuh menjadi pribadi yang tenang, kuat, dan bijak menghadapi tantangan, maka inilah ruang belajar yang tepat. Mari bersama melangkah, bukan dengan tergesa, tapi dengan kesadaran penuh, agar hidup kita lebih berharga dan terarah.